الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, bahwa hidup ini hendaklah merupakan satu usaha untuk mendapatkan pahala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sesungguhnya Allah menjadikan hidup dan mati. Bagi Allah hendak menilai siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Kemudian samping itu Rasulullah juga berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah hal ikhwal dunia kami yang sekarang ini kami hidup di atasnya. Dan juga ya Allah, perbaikilah hal ikhwal keadaan kehidupan akhirat kami yang kami semua akan menuju pergi ke sana. Jadi tepat sekalilah bahwa rezeki kita jangan tolak dan pahala pastikan kita cari. Rezeki untuk kita hidup di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini tak ada rezeki, bermakna kehidupan kita tidak sempurna. Tetapi walau bagaimanapun rezeki, kehidupan kita di dunia ini sememangnya Allah Ta'ala telah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk Allah yang hidup di permukaan bumi ini, hatta kan katalah dabbah, binatang-binatang yang melata itu, binatang-binatang yang tak ada pelajaran, binatang-binatang yang tidak tahu tulis baca, pun Allah Ta'ala menjamin rezeki mereka dengan syarat, dengan catatan pastinya ia dicari. Rezeki bukan barang yang bulat datang bergolek, dan juga bukan barang yang tipis datang melayang. Melainkan rezeki itu hendaklah kita cari. Dan di samping kita bercari juga kita merayu, sebab kita tidak tahu di mana rezeki itu. Yang jelas ianya ada. Jadi usaha kita hidup ini mencari rezeki. Dan dalam kita mencari rezeki ada garis panduan yang diberi oleh Allah dan Rasulnya. yakni pastikan kita orang Islam mendapatkan rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu. Jika ternyata rezeki kami Allah ada di langit, tolonglah engkau turunkan. Mungkin rezeki kita di langit, kita tidak tahu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezeki kami Allah di bumi, engkau tolong, engkau keluarkan. Mungkin rezeki kita di bumi. Bak kata hadis Melayu, rezeki ayam itu di kakinya. Ya, rezeki ayam di kakinya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika ternyata rezeki kami itu ya Allah jauh, mungkin rezeki kita di luar negeri, jauh. Wa in kana ba'idan faqarribhu, jika jauh tolong dekatkan ya Allah. Wa in kana su'uban fasahhilhu. Kadangkala rezeki itu ada tapi susah nak mendapatkannya, maka mohon kepada Allah berilah kemudahan untuk mendapatkan rezeki itu. Wa in kana qalilan fakathirhu, jika sedikit tolong banyakkan. Minta dibanyakkan. Banyak apa? Banyak jumlah, banyak barakah. Jangan banyak jumlah tapi tak ada barakah. Rezeki banyak tapi dalam bentuk jumlah, hilang barakah. Nah, dan itu tanda-tanda kecelakaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya di akhir zaman ada 4 perkara yang Allah Ta'ala angkat dari dasar permukaan bumi ini. Ini kita nak berhati-hati tuan-tuan. Saya ulangi, di akhir zaman kata Rasulullah, Allah mengangkat dari permukaan bumi ini 4 perkara.
Pertama sekali kata Rasulullah, yang diangkat Allah Ta'ala ialah barakat. Allah mengangkat keberkatan. Manakala Allah Ta'ala cabut, angkat berkat umur. Umur dia panjang, tak sakit-sakit, tapi ibadah tak ada. Ini maknanya umur yang tak barakah itu. Man tula amruhu, barang siapa yang panjang umurnya, wa sayi'atu amaluhu, dan jelek amalnya. Inilah kata Rasulullah, sayi'atun nas, manusia yang jelek itu. Manusia yang jelek itu ialah orang yang panjang umurnya tapi buruk amal ibadahnya. Itu yang jelek. Kita kadang-kadang menilai keburukan, kejelekan seseorang, bukan demikian. Kalau kita tengok orangnya pendek, hitam, kontot, hidung selepet, bibir tebal, bahkan bibir tempayan, oh ini orang jelek. No, itu bukan jadi ukuran demikian. Allah tidak sebut, Rasul tidak sebut orang jelek itu orang hitam, pendek, hidung pesek, bibir tebal bagaikan tempayan. Itu tak jelek, itu manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah bagaimana fizikalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini orangnya pendek, kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya berketul-ketul. Memanglah kalau mata manusia berkata tidak handsome dibandingkan dengan Abu Lahab, dibandingkan dengan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal ini orangnya handsome boy, hebat. Tetapi di mana sekarang Bilal bin Rabah? Dalam syurga Allah. Di mana sekarang Abu Jahal? Di mana Abu Lahab yang handsome? Dalam neraka. Nah, jadi orang yang jelek itu ialah bukan seperti yang disebutkan oleh kita, tapi pastikan seperti apa yang disebut oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayi'atun nas, manusia yang jelek itu ialah orang yang panjang umurnya tapi tidak ada ibadahnya. Itu jelek habis. Nah, ini yang pertama sekali kata Rasulullah diangkat Allah Ta'ala di permukaan bumi, yakni keberkatan. Akhirnya punya harta tidak berkat, punya umur tidak berkat, punya rumah tak berkat, punya keluarga yang tak berkat, dapat penghasilan yang tidak berkat. Nah, ini bukan namanya nikmat, melainkan dia sudah bertukar menjadi nikmat. Dia ada nikmat, ada nikmat. Yang kita maukan itu nikmat. Ya, nikmat ya. Nah, jadi bagaimana untuk kita nak mendapatkan barakah dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam harta, dalam usia? Pastikan kata Rasulullah, manakala kamu mendapatkan sesuatu dari Allah, jangan engkau lupa sedikit kembalikan ke jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah. Wa mimma ini artinya tuan-tuan ialah sekelintir daripada yang ada. Bukan semuanya diinfakkan ke jalan Allah, tidak. Allah tak suruh itu macam. Allah suruh hanya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Segelintir daripada apa yang ada itu engkau salurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya raya macam mana pun kita umat Muhammad, tak lebih daripada 2,5% Allah Ta'ala tagih. Betul atau tidak? Kaya raya macam mana pun kita, tak lebih daripada 2,5%. Inilah dimaksudkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi bagaimana umur ini Ustaz supaya barakah? Umur ini supaya barakah, bawalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita diberi umur oleh Allah. Bagaimana umur ini supaya barakah? Bawa ibadah, bawa rukuk, bawa sujud kepada Allah. Ustaz, bagaimana rumah tangga saya supaya menjadi rumah tangga yang barakah? Jadikanlah rumah itu menjadi serambi Mekah. Laksanakan amal ibadah di dalam rumah, baca Quran.
kemudian salat dalam rumah itu, supaya rumah itu menjadi rumah barakah, rumahku surgaku. Ini dalam rumah itu tidak ada nilai-nilai agamawi. Jadi bagaimana rumah tangga itu nak barakah? Ustaz, bagaimana supaya anak keturunan saya menjadi anak keturunan yang barakah? Didiklah anak itu di samping memberikan pelajaran sekuler, ajarkan dia juga hal-hal agama, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintah oleh Allah. Ingatkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini dihalalkan oleh Allah, ini diharamkan oleh Allah. Tahu mereka, insyaallah barakahlah itu anak, insyaallah. Di samping dia menjadi anak yang pintar, juga dia menjadi anak yang saleh. Hari ini banyak anak-anak yang hanya pintar tapi tidak ada kesalehan dalam dirinya. Ini namanya anak yang tidak barakah. Bagaimana bentuk anak-anak yang tidak barakah? Si ibu bapa mempunyai ada 6 orang anak. Masing-masing ada kerja, masing-masing ada pendapatan, tapi tidak pernah sedikit pun terlintas di hatinya nak menolong bapak mak yang sudah tua, yang sudah tidak bertenaga lagi. Dia tega melihat ayahnya yang sudah tua itu masih lagi bekerja walaupun sudah jam 2 pagi mengisi tong-tong kereta itu. Yang sepatutnya si ayah ini dalam keadaan usia demikian, dia sudah istirahat sebenarnya. Sudah masanya lah kita anak-anak menghulurkan bantuan kepadanya. Yang tadinya dia berkorban untuk kita, sampailah kita menjadi manusia yang berjaya. Tetapi anak bukan anak yang saleh. Ada telinga dia pekakan, dia tidak mau mendengar rintihan ayah ibu yang sudah tua. Dia seolah-olah tidak nampak si ayahnya yang sudah tua menggeletar. Dia tidak nampak ibunya yang sudah menggeletar itu, yang sepatutnya diayomi. Namun dia tidak berfikir. Inilah contoh anak yang tidak barakah itu, tuan-tuan. Nah, rezeki jangan ditolak. Bagaimana rezeki yang ada ini boleh kita salurkan. Yang mana rezeki yang kita dapat ini tidak hanya sekadar melepaskan siksaan dunia kita, tapi pada masa yang sama kita mau rezeki yang Allah beri itu dapat melepaskan kita daripada azab sengsara Allah nanti dari akhirat. Mungkin dan banyak ya, yang hari ini manusia dia terlepas daripada azab dunia. Artinya dia yang nak dimakan ada, yang mau diminum pun ada, yang mau dipakai pun ada, yang mau ditempati rumah yakni ada, untuk transportasi pun ada. Artinya kemudahan demi kemudahan di dunia ini dia dapati. Kenapa? Karena dia telah memiliki rezeki yang Allah beri. Tetapi pada masa yang sama harus kita berfikir, apakah mungkin nanti kita ada makanan di hari akhirat? Apakah kita punya minuman di hari akhirat? Apakah kita punya tempat berlindung pada hari akhirat? Apakah kita punya transportasi di hari akhirat? Ingat, megah indah macam manapun kita hidup di dunia ini ada batas. Ada batas. Jadi rezeki yang ada itu pastikan dia boleh menjerat pahala. Bagaimana rezeki yang ada itu boleh menjerat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang kita katakan ini, rezeki jangan ditolak, pahala pasti terus dapat diraih. Kita tidak mau hanya kita senang di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Hakikatnya tidak ada kesenangan di dunia ini. Justru barang siapa yang merasa dia senang hidup di dunia ini, bermakna mereka jelas tertipu dan terpedaya. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang bijak pandai, orang yang pandai itu bukan orang yang punya kelulusan daripada berbagai universitas. Orang yang pandai itu bukan orang yang memiliki bergulung-gulung ijazah. Orang yang pandai itu bukanlah orang yang pandai menguasai berbagai-bagai bahasa. Itu biasa. Hakikat sesungguhnya orang bijak pandai itu ialah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Apa kata Rasulullah? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Hada. Inilah dia orang yang pintar sebenarnya. Yakni kata Rasulullah, orang yang cerdik pandai, orang yang pintar ialah orang yang dapat menaklukkan. Menaklukkan apa? Menaklukkan nafsunya. Dan dia beramal untuk bekalan sesudah matinya. Kalau tadi mengikutkan nafsu di dunia ini, sudah dapat ini, mau yang itu, sudah dapat yang itu, mau yang ini. Akhirnya dia disibukkan oleh kehidupan dunianya. Tengah-tengah dia sibuk dengan dunianya, sampai pula surat perintah daripada Allah kepada malaikat Israel supaya orang ini dicabut nyawanya sebab kontraknya sudah habis. Nah, ketika itu dia tidak ada bekalan yang dibawa bersamanya, sebab tadi dia sibukkan dengan urusan-urusan dunia dia. Oleh karena itu dia tertipu dengan kehidupan dunia. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang cerdik, orang yang pandai ialah orang yang dapat mengkontrol nafsunya dan dia beramal untuk bekalan sesudah matinya. Wal ajizu, orang yang bodoh itu, orang yang bodoh mengikut standar Islam. Orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak lulus dalam peperiksaan. Ya, lulusnya peperiksaan bukan menjadi satu standar ukuran orang ini pintar, orang ini tak pintar. No. Kalau hadis Rasulullah menyebutkan wal ajizu, orang yang bodoh itu ialah man attaba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amani, kata Rasulullah. Orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan terhadap Allah. Dia berangan-angan terhadap Allah. Nafsu diikuti, kemudian berangan-angan. Nanti angan-angan apa? Aku mati masuk surga, tapi hidup tak ada ibadah. Hanya dia hidup mengikuti hawa nafsu dia. Apa juga yang dikehendaki nafsunya, itulah yang diikutinya. Walaupun hal yang demikian itu dilarang terang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kesenangan hidup di dunia. Justru barang siapa yang senang, siapa yang merasa tenang hidup di dunia, jelaslah mereka ini, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ghurur, yakni dia tertipu. Nah, justru itu pahala terus dicari. Ustaz, bagaimana saya nak mendapatkan pahala itu? Mendapatkan pahala itu amat mudah sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi untuk kita dapatkan pahala itu, kita mesti bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Senang. Laksanakan apa yang disuruh Allah, tinggalkan apa yang dilarang olehnya. Itulah takwa. Kemudian diperhalusi lagi oleh para ulama. Takwa itu kata mereka ialah orang yang senantiasa berhati-hati. Orang yang takwa itu orang yang senantiasa waspada. Contohnya, dia sebelum bercakap pikir dulu, cakap ni baik atau tidak. Cakapku ini datangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Itu namanya orang bertakwa. Ini orang yang bertakwa itu kata ulama ialah orang yang senantiasa penuh dengan keberhati-hatian. Sebelum dia makan, dia pastikan dulu ini makanan halal untukku atau mungkin makanan ini haram untukku. Bukan dimakan kenyang, itu makanan tadi halal ke tak halal. Sudah ditelannya baru pikir halal entah halal. Bukan itu cara orang yang bertakwa. Orang
Orang yang bertakwa itu tadi kata ulama ialah orang yang penuh dengan keberhati-hatian. Sebelum dia makan, dia fikir dulu ini halal atau tidak. Sebelum dia berbuat, dia berfikir, adakah perbuatan ini Allah Ta'ala redha atau tidak? Hari ini orang berbuat bukan mencari keredaan Allah. Kebanyakan orang berbuat mencari kesenangan hati manusia. Allah larang, tak penting. Yang penting manusia puji. Oleh karena itu, kalau diajak berbuat baik, susah. Tapi kalau disuruh untuk berbuat jahat, dia daftar nomor 1 duluan. Nah, ini keadaan manusia hari ini. Oleh karena itu ulama mengatakan, orang yang bertakwa itu, di samping tadi dia laksanakan apa yang Allah suruh, dan dijauhi apa yang Allah larang, kemudian dia sering penuh keberhati-hatian. Jadi berhati-hati. Ya. Yang aku lihat ini Allah Ta'ala suka atau tidak. Sebab ini nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Apa juga yang kita buat, apa juga yang kita dengar, apa juga yang kita makan, yang kita minum, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Qul innal mauta alladhi tafirru fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kata Allah. Nah, katakan olehmu ya Muhammad, kata Allah, jika ada di antara manusia itu mau lari daripada kematiannya, sesungguhnya kematian itu yang akan mengejar dia. Kita mau lari daripada mati, mati itu kejar kita. Malah ada orang yang mati sedang berlari. Kemudian kata Allah, manakala dia sudah mati, maka dikembalikanlah dia kepada Allah. Itu. Maka kembalilah kita menghadap Allah. Dan manakala kita sudah menghadap Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, alimul ghaibi, hal yang terang dan hal yang tidak terang. Bagi Allah Ta'ala semua terang. Allah melihat semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam. Itu dilihat oleh Allah. Dan Allah mendengar bunyi goresan kaki-kaki semut yang berjalan di atas batu-batu yang pejal. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha mengetahui yang jelas dan yang tak jelas. Bagi Allah semua jelas. Allah Ta'ala mengetahui berapa helai jumlah daun-daun kayu di atas muka bumi. Allah Ta'ala tahu berapa helai daun-daun yang jatuh hari ini di permukaan bumi. Allah Ta'ala tahu berapa ekor jumlah ikan di laut. Allah Ta'ala tahu berapa liter jumlah air lautan itu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit. Sebab bagi Allah Ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketika itu Allah kembalikan kepada kita. Allah beritahu kepada kita, hei fulan, sesungguhnya ini adalah perbuatanmu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala tahu dan dia beritahu kita nantinya apa juga yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Apakah itu kebaikan kita, apakah itu kejahatan kita. Dan manakala tiba saatnya pula, tidak hanya sekadar melihat, tapi sekaligus menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi orang yang pintar. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadap hari-hari kematian yang pasti menimpanya. Jadi kesempatan dia hidup di dunia ini bukan untuk dia enjoy, tapi dia ambil peluang hidup yang seketika ini. Diambil peluang untuk dia melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Macam kita lah, di samping sibuknya kita dengan urusan dunia kita,
Tetapi kita tidak melepaskan peluang untuk urusan akhirat. Walaupun kita duduk dalam majlis ilmu ini tuan-tuan 1 jam, saya yakin jumlahnya melebihi 1000 tahun. 1 jam. Bayangkan, jangan hitung 1 jamnya. 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. 60 menit itu coba kalikan berapa detik. Setiap 1 detik itu Allah Ta'ala balas 700 detik. Sikit ke tu? 1 detik Allah balas 700 detik. 1 minit Allah balas 700 minit. 1 jam Allah Ta'ala balas 700 jam. Jadi jangan kita sebentar kita duduk di sini sikit pahala. No. Zarrah, sebesar biji zarrah itu. Dalam Al-Quran disebut habbah, 1 biji Allah balas 700. Jadi kalau 1 jam itu sama dengan 700 jam. Sudah 1 jam belum? Sudah 1 jam? Kalau sudah 1 jam kita bersurai, jangan lama mabit. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, Allah bersumpah dengan nama dirinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah memberikan balasan berkali ganda daripada apa yang kita sebutkan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas pengetahuannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita mencari rezeki tadi saya katakan pastikan yang halal. Ya, pastikan yang halal. Baru dari sana kita boleh meraih pahala. Kalau rezeki yang kita dapat ini tidak halal, bermakna kita meraih dosa. Bagaimana kita boleh mendapatkan yang haram kemudian dapat pahala? Tak mungkin. Untuk kita nak mendapatkan pahala daripada hasil rezeki itu, pastikan rezeki itu yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha ta'ala yuhibbu an yara 'abduhu ta'iban fi talabil halal," kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, senang sekali. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, amat mencintai, yuhibbu. Allah amat mencintai. Siapa di antara orang yang sangat dicintai Allah? Yuhibbu an yara 'abduhu. Allah sangat-sangat cinta melihat hambanya ta'iban, dalam keadaan capek, fi talabil halal, dalam mencari rezeki yang halal. Jadi kalaupun istilahnya hamba Allah itu berjemur di tengah panas, mungkin dia bersiramkan hujan, apa istilahnya, siang berpanas, malam berembun, mencari yang halal, itu sungguh-sungguh dan amat-amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mencari yang halal itu, dia sanggup menjemur badannya di tengah panas. Karena demi yang halal itu, dia tidak merasa susah walaupun disiram oleh hujan. Demi yang halal, dia tidak apa walaupun kedinginan di waktu malam. Yang pentingnya halal. Inilah orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Hari ini Allah tidak berapa senang melihat hamba-hambanya, sebab hambanya berjemur di siang hari, berembun di malam hari, tapi tidak mendapatkan yang halal, malah yang haram. Dia berjudi di malam harinya, dia berjudi di siang harinya. Hal yang demikian ini amat-amat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah, manakala haram kamu mendapatkannya, sudah barang pasti kamu haram menggunakannya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahu tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah tak terima kalau benda-benda yang tak baik. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian
Bagaimana untuk kita mendapatkan rezeki dan terus meraih pahala? Ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man futiha lahu babu khairin, kata Rasulullah, falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Yakni kata Rasulullah, barang siapa yang dibukakan oleh Allah baginya babu khairin, satu pintu kebaikan. Tentuan, Allah Ta'ala sebenarnya tidak pernah membukakan satu pintu kebaikan itu bagi kita. Kenapa? Apa juga yang ada di atas dunia itu adalah satu. Di akhirat ada 99. Nah, paham kan? Apapun kekayaan, apapun kenikmatan yang kita rasa, yang kita lihat, itu hanya satu dibagi-bagi. Satu dibagi-bagi. Sebab kata Rasulullah, apa juga kenikmatan yang kau perhatikan di dunia ini, itu hanya satu. Yang satu inilah dibagi-bagi. Dan kata Rasulullah, ada tersimpan lagi nikmat Allah itu 99. Nanti di hari akhirat, di dalam syurga, barulah dia 100%. 100%. Yang ada di dunia 1% dibagi-bagi. Contoh ginilah, api yang ada di dunia ini itu 1% dibagi di dunia ini. Jadi berapa persen? Tak dapat kita hitung berapa persen. Artinya sangat sedikit sekali. Sebab kata Rasulullah, ada tersimpan lagi 69% api di dalam neraka itu. Nanti manakala dunia ini kiamat, yang 1% yang diagih-agihkan di persantara alam dunia ini disatukan kembali, gendaplah dia 70%. Nah, justru itu sebenarnya kita tidak banyak dibukakan Allah Ta'ala rezeki. Justru kata Nabi, man futiha lahu babun khairin, barang siapa di antara kamu, kata Nabi, yang Allah bukakan baginya pintu kebaikan. Ini ada beberapa pengajaran yang dapat kita sebut di sini. Yang pertama sekali kata Nabi, man futiha. Maksud man ini, tuan-tuan, ialah tidak semua orang dapat. Artinya tidak semua orang di dunia ini hidupnya senang. Ya, tak semua. Justru manakala kata Rasulullah, kamu termasuk dalam golongan orang yang mendapat, man futiha. Jika kamu tergolong dalam golongan orang yang mendapatkan kebaikan, falyantahizhu, maka kata Rasulullah, hendaklah kamu manfaatkan kesempatan. Maka hendaklah kamu manfaatkan kesempatan yang Allah Ta'ala beri itu. Ini kesempatan. Maksud daripada kesempatan artinya tidak berkekalan. Ada orang kaya sebulan, bankrupt setahun. Ya kan? Yang istilahnya raja sehari, kuli seumur hidup pun ada juga. Jadi ini maknanya tidak semua orang dapat. Jika ternyata kata Rasulullah kamu dapat, falyastanzilhu, maka hendaklah kamu gunakan kesempatan itu. Artinya tidak berterusan ini, tidak berterusan. Tiba saatnya nanti Allah Ta'ala tarik balik. Bagaimana cara Allah Ta'ala menarik? Bermacam-macam. Pertama sakit, masuk hospital, seminggu, sehat. Kemudian tak lama kemudian datang bil dia 15.000, sakit balik. Sakit balik melihat bil itu. Kemudian terpaksa juga dibayar, potong medisi, potong itu, potong insurans, tak apa dipotong. Sehat. Tak lama pula keluarga pula sakit. Tuh.
Sebab kata Allah, ini kesempatan ini sebentar. Coba perhatikan di Nabi itu. Ightanim khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah. Rebutlah peluang yang 5 sebelum datang yang 5 ini. Apa katanya? Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kaya sebelum susah. Maknanya kaya itu ada batas. Susah itu susah lah. Wa hayataka qabla mautika. Masa hidup sebelum mati. Maknanya hidup tak kekal. Perasaan tak ada Nabi itu. Wa syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum tua. Maknanya tak selamanya muda. Falyantahizhu, kata Rasulullah. Maka hendaklah kamu manfaatkan kesempatan itu untuk berbuat kebaikan. Fa'innahu, kata Nabi, fa'innahu la yadri. Karena kamu, kata Rasulullah, tidak tahu mata yughlaqu anhu, bila pintu kebaikan itu bagi kamu ditutup. Bila? Oleh karena itu hidup ni jangan menunggu pencin. Jangan hidup ni menunggu pencin. Kita tak tahu boleh pencin atau tak pencin. Bila lagi pagi bila nak mengaji ni cikgu, nanti ada pencin. Mana kau boleh pencin? Macam seorang ibu juga. Ustaz, saya belum bahagia lagi. Apalagi maji yang tak bahagia. Suami dah ada, rumah dah ada. Oh, Ustaz, saya belum bahagia lagi. Kenapa? Tapi rumah ada. Memang Ustaz, rumah itu ada. Tapi rumah itu hutang. Jadi kapan maji nak bahagia? Manakala hutang rumah lunas. Kata Rasulullah, kau boleh bahagia sekarang, bahagia. Entah besok, entah lusa, pintu kebahagiaan itu bagi kamu akan ditutup. Betul atau tidak? Saya belum boleh bahagia, Ustaz. Apalagi maji. Ini anak saya ni sebelum dia tamat universiti, saya tak akan bahagia. Sekarang anak maji itu kelas berapa? Baru tadiklah. Mana mungkin? Jangan ditunggu, jangan ditangguh kebahagiaan itu. Sebab kata Rasulullah, fa'innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Sebab kamu tidak tahu bila masa pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesempatan itu akan tertutup bagi kamu. Nah, contoh yang dekat. Bulan Ramadan sudah diambang pintu ini. Coba kita bayangkan, kita perhatikan ke belakang. Banyak teman kita yang tahun kemarin duduk bersama kita, salat bersama kita, pergi dan pulang daripada masjid bersama kita. Tetapi buat tahun ini mereka sudah tiada lagi. Kenapa? Kesempatan bagi mereka sudah habis sampai di situ. Kalaulah ternyata Bapak Ibu kita boleh sampai ke bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini, itu satu kesempatan yang Allah beri kepada kita, yang tidak semuanya Allah beri kepada orang lain. Betul atau tidak? Nah, makanya Rasulullah tatkala beliau sudah berada di bulan Rajab waktu itu, nak mencapai ke bulan Ramadan tu, Nabi pun merasa bimbang-bimbang. Ya Allah, apakah aku dapat mempuasakan bulan Ramadan akan datang? Justru itu ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kata Rasulullah. Ya Allah, sekarang ni kami sudah di bulan Rajab, habis bulan Rajab ni Sya'ban, habis Sya'ban ni Ramadan ya Allah. Justru ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maknanya Nabi berharap sangat-sangat dapat hidup sampai ke bulan Ramadan. Sebab Nabi nak mengambil kesempatan itu. Sebab kata Nabi, kalau Ramadan ini tak sempat, takkan mungkin. Kata lagi dia, kalau Ramadan tahun 2009 tak dapat, takkan mungkin 2010 kita dapat. Betul atau tidak? Nah, tapi kita ni mana terfikir? Mana kita terfikir? Malah ada pula yang susah hati Ramadan nak datang. Ya kan? Alamak, Ramadan macam mana ya? Ya macam mana? Ramadan adalah bulan bagi kita umat Muhammad
yang diberikan oleh Allah yang tidak ada diberikan Allah Ta'ala kepada umat yang lain. Pahamkan itu. Kalau soal puasa, puasa itu sebelum kita umat Muhammad puasa, perintah puasa sudah ada kepada umat yang lain. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan begitu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Makna sebelum kita umat Muhammad berpuasa, umat yang lain sudah berpuasa. Cuman Allah tidak mewajibkan mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan adalah bulan yang spesialis. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dia hanya diperuntukkan kepada umat-umat yang mulia. Siapakah dia umat mulia? Umat Muhammad. Ini bukan masuk ayat baku junjung sendiri. Yang mengatakan umat Muhammad itu umat yang mulia bukan kita, Allah. Bukan kita. Kalau kita yo sangat, bukan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, kamu wahai umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang aku keluarkan daripada kalangan manusia lainnya. Hebat tak? Hebat. Cuman kadang-kadang kita tak tahu harga diri. Kita ni kadang-kadang tidak tahu harga diri dan sekaligus tidak tahu menghargai Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Sya'ban macam ini Pak Haji Maji, Nabi itu campaign. Kita pernah campaign. Kita kalau campaign manakala nak jadi wakil rakyat, pilihlah saya. Manakala tidak dipilih saya, umur pada pendek semuanya. Orang pun takut. Pilihlah dia, takut mati. Itu kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam campaign di bulan Sya'ban, memberitahukan kepada umat. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai saudara-saudara sekalian, qad ja'akum syahrul azim, syahrul mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Syahrun ad-du'a mustajabatun wadzunubu maghfiratun. Itulah kata-kata Rasulullah di bulan Sya'ban ni. Wahai saudara-saudaraku, kata Rasulullah, ketahuilah olehmu, tak lama sesudah ini nanti, kata Rasulullah, kamu akan didatangi oleh bulan yang penuh dengan keagungan. Oleh karena itu habis Sya'ban Ramadan. Tak lama lagi, kata Rasulullah, akan datang kepada kamu bulan yang mana bulan itu sebut Syahrul Azim, bulan yang penuh keagungan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang padanya ada satu malam, yang mana satu malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang padanya doa-doa kamu dikabulkan. Bulan yang padanya segala amalan kamu diterima, malah digandakan oleh Allah Ta'ala balasannya. Bulan di mana segala taubatmu diterima, doamu diterima. Oleh karena itu kata Rasulullah, berbahagialah kamu. Nabi kata bahagia. Sekarang macam mana rasa? Bahagia atau tidak? Berbahagia atau tidak bulan Ramadan? Bahagia tak bahagia ya? Susah nak jawab, susah. Yang hatinya gembira karena nak datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan tubuhnya daripada sentuhan api neraka itu. Allahu Akbar. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar, kata Rasulullah. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan itu karena iman dia kepada Allah, karena dia mengharapkan redha Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya
yang dahulu dan yang terkemudian. Man sama Ramadana imanan wahtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, dengan penuh keimanannya kepada Allah, dengan mengharapkan redha Allah, maka Allah membersihkan dosa-dosanya. Jadilah dia bersih sebersih-bersihnya, bagaikan anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Inilah yang gembira tuh. Nah, satu kesilapan yang sama-sama kita perbaiki. Apa yang saya perhatikan? Kebanyakan masyarakat Islam kita menjadikan bulan Ramadan ini pula bulan meraih keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Ini satu kesalahan. Padahal bulan Ramadan bukanlah bulan untuk meraih keuntungan dunia, melainkan artinya, kalau boleh, segala aktiviti di bulan Ramadan ini kendurkan sikit. Sebab apa? Mau penumpuan pada Ramadan. Kita terbalik, karena mencari keuntungan selipat kali ganda, maka dia banting tulang mandi keringat, tak tentu tidur, malah di siang hari dia makan, melayan pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli. Ustaz tak tahu ini satu square feet ni 5,000, you know. Itu aku tak tahulah. Sepatutnya kita meraih sebanyak mungkin pahala di bulan Ramadan. Yang hal keduniaan kendurkan sikit. Walaupun tadi istilahnya rezeki jangan ditolak, pahala terus dicari. Ini kadang-kadang rezeki yang kau raih, pahala engkau tinggalkan. Tadi sudah saya sebutkan, kalau yang tidak benar engkau dapati, bagaimana engkau nak boleh dapatkan pahala daripada hasil pencarianmu? Kadang-kadang banyak yang dibuat itu bagaikan orang membakar besi. Kata orang, arang habis, besi binasa. Maka kata Rasulullah, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Nabi sebut 3 kali. Celakalah seseorang itu. Celakalah seseorang itu. Celakalah seseorang itu. Kalau Nabi sebut Maji Pak Haji celaka, garanti celaka. Siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang Allah beri dia kesempatan hidup di bulan Ramadan, dan dia sehat di bulan Ramadan. Ingat ya, Allah kata hidup dan sehat. Ada pula hidup tapi tak sehat, itu lain. Maka celakalah, 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 kata Rasulullah. Siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Orang yang celaka itu ialah orang yang diberi peluang hidup dan sehat oleh Allah di bulan Ramadan. Hidup sehat. Kemudian kata Rasulullah, dia tidak mengambil apa peluang pun daripada Ramadan. Kalau kata Nabi bulan Ramadan itu doa mustajab, dia tak berdoa. Di bulan Ramadan itu taubat diterima, dia tak bertaubat. Di bulan Ramadan itu pahala diganjarkan balasannya oleh Allah, dia tidak buat amal. Sehinggalah kata Rasulullah, Ramadan itu pergi meninggalkan dia, dia tetap seperti itu juga. Inilah satu kecelakaan yang paling besar yang menimpa seseorang. Paham tuan-tuan hadis Nabi ini? Nah, Ramadan pergi meninggalkan dia, dia tetap kata orang Kedah, pimai tangtu juga dia. Inilah satu kecelakaan yang paling besar tuan-tuan. Jadi kita dalam Ramadan ini, mumpung bulan Ramadan, bulan mustajab doa, maka kita berdoa. Ramadan bulan yang suci, rahmat melimpah dari Ilahi. Ramadan bulan yang suci, banyakkan amal di bulan ini. Ramadan, subhanallah, nyanyi pun sedap. Cuman kalau buat kaset tak laku, itu aja lah. Tapi kalau ahli ket buat, laku.
Pak Haji Mak Haji pun beli aliket. Kalau dah riket jangan harap. Kasihan aku. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, bulan untuk kita terus meraih pahala. Isilah bulan Ramadan ini sedaya kemampuan. Ustaz, saya tak boleh puasa bulan Ramadan ini. Kenapa? Saya dinyatakan dokter sakit buah pinggang. Allah. Dulu saya sakit juga. Sakit apa? Sakit buah hati. Sakit. Sekarang sakit buah pinggang. Ya. Pahamkan. Ana la urid. Anta la turid. Nahnu la nurid. Walakin fa'alul lima yurid. Sakit itu aku pun tak mau sakit. Kalau saya tanya anda pun tak mau sakit. Betul? Dan malah kalau kita tanya semua kita ni, kita pun tak ada satu pun yang mau sakit. Betul? Nah, kalau saya tidak mau, anda tidak mau, kita semua tidak mau, tapi kenyataan itu berlaku. Kehendak siapa? Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sendirinya. Ya, sakit itu kehendak Allah. Tetapi tidak menutup pintu kebaikan. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan puasa karena sakit, dan Allah pun tidak mewajibkan orang yang sakit itu berpuasa. Betul? Faman kana minkum marida, maka siapa di antara kamu yang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka nantinya adalah kau ganti puasa itu di bulan lain selain bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Demikian juga bagi orang tua yang sangat uzur. Dia bukan sakit tapi uzur, dah tua. Kadang-kadang batuk di atas, batuk di bawah. Sekru-sekru dah longgar. Itu dah tua nama itu. Bot katanya. Allah. Baru nak bot. Dia punya sekru dah longgar makna. Nak diketatkan takut pula patah nanti sekrunya. Allah. Nah, kalau demikian kata Allah pun kau tak wajib puasa. Engkau bayar fidyah sudah. Beri makan orang-orang miskin. Tetapi dia masih lagi boleh meraih pahala puasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang berbuka dengan pemberiannya itu, dan orang itu tidak kurang pahalanya, dan yang memberi perbukaan itulah yang berganda-ganda pahalanya. Mau atau tidak? Ini antara mau dengan tidak sajalah. Macam saya bilang juga, Ustaz, saya nak salat tahajud malam-malam, saya tak boleh baca wadduha, tak boleh baca qul kafirun. Tak apa. Kalau Pak Haji Mak Haji tak boleh kafirun, tak boleh duha, boleh Al-Baqarah, boleh Ali Imran. Ya mesti begitu. Umur semakin menurun, ya, amal mesti semakin meningkat. Bukan dua-dua menurun, lalas kita pun turun bawah tanah. Duit sudah banyak, kita manfaatkan duit untuk enjoy dah, jangan silap. Yang kurang penggunaan harta kita itu pada ibadah. Kalau untuk enjoy sudah banyak ini duit kita pakai. Sudah berapa pasang baju yang kita pakai, yang kita beli. Sudah berapa pasang kasut yang kita sudah buang. Sudah berapa galen air yang sudah kita minum. Sudah berapa tan beras yang kita tanak menjadi nasi, tak terhitung. Cuman belum ada lagi pengorbanan harta kita dari segi ibadah kepada Allah. Betul apa betul? Oleh karena itu kadang-kadang nak pergi haji, dicarinya lah JSA yang murah-murah tu. Allah, murah, tempatnya jauh makna. Takkan pula murah nak tinggal hotel 5 bintang. Gila ke? Mana mungkin. Saya terus terang tak mau bawa jemaah yang murah-murah pergi haji ni. Menyusahkan apa? Allah kasih engkau rezeki duit untuk ibadah Allah.
Ini carinya yang murah-murah. Sudah nanti dapat murah, dia merepek. Pem. Hajah merepiyah nama dia. Nah, saya pergi haji bawa jemaah. Pastinya saya punya hotel 5 bintang punya. Saya tiap tahun bawa haji Hilton Mekah, Oberoi Madinah, Red Sea Jeddah. Mau ikut ahlan wa sahlan. Kalau tak mau ahlan wa jalan. Ya bukan kepentingan saya kok, bukan kepentingan saya. Bukan kepentingan saya. Ibadah kita nak buat seumur hidup sekali, keselesaan penting. Jangan lagi mikirkan tempat tidur, mikirkan anak macam mana nak turun, macam mana nak naik. Sudahlah badan engkau tak sehat, engkau cari murah-murah, tempat tinggal jauh. Engkau berjalan 1 langkah 3 gelek, macam mana boleh sampai? Jalan, bila nak game. Yang bagus-bagus. Ini daripada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah beri itu hendaklah kita tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, minka wa ilaik. Dari engkau aku dapat ya Allah. Dan kepadamu ya Allah aku persembahkan. Jangan selekeh. Kalau tak mampu jangan pergi. Kan disebutkan manistata'a ilaihi sabila itu. Kadang-kadang kita begitu. Dalam bab ibadah kepada Allah berhitung-berhitung. Bab makan pernah hitung. Kita makan restoran order. Wah, ini satu meja. Kan beb. Oh, rasa-rasa yang kalau mulut 3 lebih bagus. Okey. Kemudian nak bayar. Bayar atau tidak? Bayar atau tidak? Coba Mak Haji tahu, Pak Haji stress sekali ya. Siap makan tu. Cuci tangan, balik. Balik, tinggalkan. Nanti toke itu tanya, Encik, apa saya tak bayar? Ada tidak? Apa saya tak minta? Ada? Tak diminta pun mesti dibayar. Nah, berapa? 300. Steady. Tak pernah 300 Encik, boleh tak 150? Tak tawar pun. Ini ya Allah nak bikin ibadah, terkebel-kebel dia cari mana yang murah ya. Mana yang murah ya. Oh ini mahal sangat. Ilaha illallah. Malulah kamu kepada Allah. Malu. Allah kasih kau rezeki duit untuk ibadah Allah. Ini carinya yang murah-murah. Sudah nanti dapat murah dia merepek. Pem. Hajah merepiyah nama dia. Nah, saya pergi haji bawa jemaah. Pastinya saya punya hotel 5 bintang punya. Saya tiap tahun bawa haji Hilton Mekah, Oberoi Madinah, Red Sea Jeddah. Mau ikut ahlan wa sahlan. Kalau tak mau ahlan wa jalan. Ya bukan kepentingan saya kok, bukan kepentingan saya. Bukan kepentingan saya. Ibadah kita nak buat seumur hidup sekali, keselesaan penting. Jangan lagi mikirkan tempat tidur, mikirkan anak macam mana nak turun, macam mana nak naik. Sudahlah badan engkau tak sehat, engkau cari murah-murah, tempat tinggal jauh. Engkau berjalan 1 langkah 3 gelek, macam mana boleh sampai? Jalan, bila nak game. Yang bagus-bagus. Ini daripada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah beri itu hendaklah kita tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, minka wa ilaik. Dari engkau aku dapat ya Allah. Dan kepadamu ya Allah aku persembahkan. Jangan selekeh. Kalau tak mampu jangan pergi. Kan disebutkan manistata'a ilaihi sabila itu. Kadang-kadang kita begitu. Dalam bab ibadah kepada Allah berhitung-berhitung. Bab makan pernah hitung. Kita makan restoran order. Wah, ini satu meja. Kan beb. Oh, rasa-rasa yang kalau mulut 3 lebih bagus. Okey. Kemudian nak bayar. Bayar atau tidak? Bayar atau tidak?
Coba Mak Haji tahu, Pak Haji try sekali ya. Siap makan tu. Cuci tangan, balik. Balik, tinggalkan. Nanti toke itu tanya, Encik, apa sahaja tak bayar? Ada kita? Apa sahaja tak minta? Ada? Tak diminta pun mesti dibayar. Nah, berapa? 300. Steady. Tak pernah 300, Encik. Boleh tak 150? Tak tawar pun. Ini, ya Allah, nak bikin ibadah. Tak kebel-kebel dia cari mana yang murah ya. Mana yang murah ya. Oh, ini mahal sangat. Asilaha illallah. Malulah kamu kepada Allah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bulan Ramadan, walaupun yang punya diri tidak boleh berpuasa karena sakit, namun dia boleh meraih pahala puasa itu dengan cara dia memberi perbukaan kepada orang yang puasa. Demikian kata Rasulullah, barang siapa yang mau terang kubur gelap, kubur gelap, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afza'u minhu. Ini Rasulullah. Nabi sendiri mengatakan, tidak ada satu pemandangan yang lebih menyeramkan perasaan. Tidak ada satu pemandangan yang menimbulkan rasa takut, melainkan pemandangan kubur. Entah apa ditakutkan, tapi nyatanya takut. Kalau Pak Haji tak percaya, coba malam ni naik motor dua pergi kubur tu. Ngong. Nak ke mana bang? Kau diam-diam. Ngong. Sampai pusaraman tu, hentikan enjin tu. Mon, kita duduk dua-dua sini, Mon. Engkau situ, aku sini. Mau? Takut kan? Apa yang ditakutkan? Tak bisa nak bicara. Tapi itu memang Rasulullah mengatakan. Tapi kalau kita tanya balik, kalau kita di atas takut, why di bawah? Bagaimana di bawah tu? Tetapi kata Rasulullah, kalau kamu nak terang kuburanmu, mau terang atau tidak? Itu hal pribadilah, mau atau tidak. Kata Rasulullah, kalau kamu mau terang kuburanmu, hendaklah kamu menerangi masjid-masjid di bulan Ramadan. Nabi sebut bulan Ramadan. Apa yang dimaksudkan Rasulullah menerangi masjid bulan Ramadan? Bukan Pak Haji datang sini besok tutup buka semua sulit tetap. Kenapa buka Haji? Supaya terang kuburan gua. Ini menyusahkan gua begitu. Bukan itu maksudnya. Menerangi masjid bermakna bulan Ramadan banyak penggunaan lampu. Betul atau tidak? Kalau di luar bulan Ramadan mungkin bil lampu ini barangkali 2.000. Tapi kalau bulan Ramadan pastinya 4.000 atau 5.000. Nah, kata Rasulullah, inilah yang dimaksudkan orang menerangi masjid. Sebab kalau bil tak bayar, lampu kena potong. Betul atau tidak? Tapi si hamba Allah kata, ini bulan Ramadan, bil Ramadan air lampu saya bayar. Berapa? 3.000. Nah, bayangkan terangnya kubur di itu. Seterang-terang tidak, Beb. Berapa? 3.000. Alamak, 1.500 lah. Nah, setengah terang, setengah gelap. Ya tak full. Berapa bil lampunya? 3.000. Nah, 500. Itu lilin. Nasib tak tiup angin, padam, menggelabah balik. Maksud saya bukan seorang kalau tak mampu. Kita punya anak, kita punya menantu, kita punya besan. Kumpulkan. Ini nanti akan diterangkan Allah Ta'ala sekeluarga. Subhanallah. Bukan seorang. Terang-terang pun seorang pun tak enak juga. Betul atau tidak? Macam Pak Haji berdiri seorang di lapangan bola tu. Terang aja gitu. Berani? Disedot terang tu lah hilang. Jadi ramai-ramai anak, istri, cucu, cicit, menantu, ipar, duai kumpul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Berbantu-bantuanlah kamu, bertolong-tolonganlah kamu. Nah, ini tentuan peluang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan datang, Ramadan 2010. Belum tentu lagi kita boleh hidup. Nah, oleh karena itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah. Berlomba-lomba. Ini peluang
man futiha lahu babun khairin falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, kata Rasulullah tadi. Mumpung peluang ini Allah buka kepada kita, maka mari kita gunakan kesempatan yang Allah buka ini sebelum Allah Ta'ala tutup. Sama Allah Ta'ala tutup pintu rezeki kepada kita, atau Allah Ta'ala tutup usia kita. Maka imtan khamsan qabla khamsin, rebutlah peluang yang 5 ini sebelum datang 5 lainnya. Dan yang penghabisan yang kelima, hayataka qabla mautika, masa hidup kamu sebelum datang masa kematianmu itu. Sesungguhnya kematian itu pastinya akan mengenai semua yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya segala yang bernyawa itu pasti akan mati. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah Bapak Ibu sekalian, rezeki kita cari, kemudian pahala pastinya kita dapati melalui rezeki itu. Ya, melalui rezeki itu. Kemudian yang namanya rezeki itu bukan hanya duit, tentuan jangan silap. Kesehatan ini pun rezeki. Kesehatan rezeki. Orang kadang-kadang menilai rezeki itu fulus. Kalau bukan fulus, bukan rezeki. Silap. Kita selama datang ke sini pun rezeki. Dari rumah sampai ke masjid ini rezeki. Ada orang kadang-kadang nak datang ke masjid, tak rezeki. Begitu dia naik lift itu kunci. Ditekan lonceng pula mati. Lalas dua-dua mati. Lonceng tu mati, Pak Haji tu pun mati juga. Nasib baik. Ini kita tidak tahu. Betul atau tidak? Nah, inilah peluang-peluang macam gila. Nah, oleh kerana itu tadi, rezeki yang ada itu pastikan boleh kita meraih pahala daripada situ. Jangan hanya kita makan, kita minum, kita beol. Makan, minum, beol, itu aja. Makan malam, nyetor pagi. Makan pagi, nyetor malam. Habis begitu-gitu saja. Okey? Yang kamu makan, habis. Yang kamu pakai, lapuk. Yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itulah harta kamu yang sebenarnya. Jadi demikian tentuan yang dapat kita sampaikan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, terutama sekali untuk saya dan juga untuk kita semua. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya dari Allah kita datang, dan pastinya ke pangkuan Allah kita akan pulang. Rezeki yang kita dapat pun dari Allah, dan pastikan ia kita salurkan di jalan Allah. Itulah namanya minallah wa ilallah, dari Allah untuk Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati, meredai, memberkati hidup dan mati kita. Amin ya rabbal alamin.